Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, apa kabarnya semua hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat, semangat, dan siap untuk belajar hal yang baru. Tentu saja hal yang seru hari ini ya. Hari ini kita akan langsung berpetualang ke dalam dunia cerita. Siapa di sini yang suka membaca buku cerita atau menonton film kartun? Pasti suka semua kan? Mungkin ada yang suka menonton petualangan Upin dan Ipin, membaca dongeng si kancil yang cerdik, atau mungkin suka dengan cerita bawang merah dan bawang putih. Nah, tidak kalian berpikir, kenapa ya cerita-cerita itu bisa terasa begitu seru dan menarik? Kenapa kita bisa ikut merasa kesal dengan bawang merah atau ikut mendukung bawang putih? Nah, itu karena setiap cerita punya bahan-bahan rahasia yang membuatnya utuh dan hidup. Hari ini kita akan bersama-sama membongkar bahan-bahan rahasia tersebut yang biasa kita sebut sebagai unsur-unsur intrinsik cerita. Mari kita mulai. Nah, di sini kita akan membedah unsur-unsur intrinsik. Nah, kita mulai ya. Nah, yang pertama, apa sih unsur intrinsik itu? Nah, secara sederhana, unsur intrinsik adalah unsur-unsur yang membangun sebuah cerita dari dalam. Bayangkan seperti membangun sebuah rumah. Nah, kita kan butuh fondasi, butuh dinding, butuh atap, butuh pintu, dan jendela. Nah, tanpa salah satu bagian itu, rumahnya tidak akan lengkap. Nah, begitu juga cerita. Unsur-unsur ini wajib ada untuk membentuk sebuah cerita yang utuh. Nah, secara umum ada 7 unsur intrinsik yang sering kita temukan dalam cerita fiksi, yaitu ada tema, tokoh, dan watak, alur, latar, sudut, gaya bahasa, dan amanat. Tapi di sini kita hanya akan fokus membongkar 3 unsur utama yang paling penting, yaitu tokoh dan watak, alur, latar, serta amanat. Nah, tokoh sendiri adalah semua pelaku yang ada di dalam cerita. Nah, tanpa si tokoh ini, tidak akan ada yang namanya cerita. Tapi, akan lebih menarik, tokoh-tokoh ini dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada tokoh protagonis, atau si tokoh baik, atau pahlawan cerita. Nah, biasanya, ini adalah pahlawan yang sering kita dukung dan kita kagumi. Nah, yang kedua ada tokoh antagonis, tokoh lawan atau penyebab masalah. Nah, ini adalah lawan dari tokoh protagonis. Tokoh ini seringkali memiliki sifat yang kurang baik. Yang ketiga ada tokoh pendukung atau tritagonis. Nah, ini adalah tokoh pembantu. Tokoh ini hadir untuk membantu jalannya cerita. Watak adalah sifat karakter atau kepribadian dari si tokoh. Nah, watak inilah yang membuat kita merasa suka, kesal, atau kasihan pada seorang tokoh. Nah, untuk mengetahui watak seorang tokoh, kita bisa menjadi detektif dengan cara yang pertama, melihat yang tertulis atau tersurat. Nah, yang kedua, yaitu menyimpulkan sendiri atau secara tersirat. Nah, seringkali kita harus menyimpulkan watak tokoh dari perkataannya, perbuatannya, pikiran tokoh, dan pendapat tokoh lain. Coba perhatikan baik-baik slide di depan ini ya. Nah, ini adalah contoh yang bagus sekali untuk kita bedah bersama ya. Lihat di poin pertama, tokoh protagonis atau si baik hatinya adalah bawang putih. Bawang putih di sini dijelaskan sifat atau wataknya adalah anak yang sabar dan pemaaf. Lalu yang kedua, yang menjadi antagonis atau si lawannya tentu saja si bawang merah. Sifatnya itu adalah iri dan dengki. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu si tokoh pendukung atau tritagonis. Nah, dalam cerita si bawang putih dan bawang merah ini, kita sering melihat bawang putih mendapatkan bantuan kan? Nah, tokoh yang membantunya adalah ikan mas ajaib dan si nenek sihir baik hati. Jadi dari satu cerita saja kita bisa langsung menemukan ketiga jenis tokoh yang sudah kita pelajari. Ini membantu kita untuk lebih mudah memahami peran setiap tokoh dalam sebuah cerita ya anak-anak. Di alur dan latar itu adalah rangkaian peristiwa dan tempat terjadinya suatu cerita. Nah, alur sendiri adalah urutan atau jalannya sebuah cerita. Agar mudah dipahami, alur biasanya dibagi menjadi 3 bagian utama, yaitu yang pertama, bagian awal ini, di tahap ini, cerita ini dimulai. Penulis akan memperkenalkan siapa sih tokoh utamanya, di mana dan kapan cerita tersebut terjadi. Lalu yang bagian 2, yaitu bagian tengah. Nah, disinilah jantung dari sebuah cerita, munculnya masalah atau konflik. Nah, tokoh utama ini bisa saja mulai menghadapi sebuah masalah atau tantangan. Ini adalah bagian yang membuat kita paling penasaran dengan
akhir atau ending dari ceritanya. Lalu yang terakhir bagian 3 yaitu akhir. Nah, di tahap ini masalah yang ada akan mulai menemukan jalan keluarnya. Kita sebagai pembaca akan melihat bagaimana nasib akhir tokoh utama, apakah ia berhasil menyelesaikan masalahnya dan akan mendapatkan ending yang bahagia atau gagal yang akan mendapatkan ending yang sedih. Latar atau yang bisa juga disebut dengan setting adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari alur. Nah, latar ini menjelaskan segala sesuatu mengenai tempat dan waktu dalam cerita. Nah, seperti halnya alur, latar ini dibagi juga menjadi 3. Nah, latar tempat ini adalah di mana peristiwa itu terjadi. Contohnya, peristiwa terjadi di hutan, di sebuah desa, di sekolah, di rumah, atau di tempat-tempat lainnya. Nah, lalu yang kedua adalah latar waktu. Nah, latar waktu ini kapan peristiwa itu terjadi? Contohnya nih, pada zaman dahulu kala, di pagi hari, saat liburan sekolah, seperti itu. Lalu yang ketiga adalah latar suasana. Latar suasana ini adalah bagaimana suasana yang dirasakan dalam cerita. Contohnya, suasana yang menegangkan, mengharukan, atau menyenangkan. Amanat adalah pesan tersembunyi dari penulis. Amanat adalah pesan moral atau nasihat berharga yang ingin disampaikan oleh penulis melalui ceritanya. Nah, pesan ini seringkali menjadi pelajaran hidup yang bisa kita ambil. Sama halnya seperti watak, amanat juga bisa disampaikan dengan 2 cara. Yang pertama ada amanat tersurat. Nah, penulis ini menuliskannya secara langsung di akhir cerita. Contoh dialognya seperti ini. Karena itulah kita harus selalu jujur dalam setiap perbuatan. Nah, itu adalah contoh dari dialog amanat tersurat. Lalu yang kedua ada amanat tersirat atau pesan ini tersembunyi dan harus kita temukan sendiri. Jadi penulis ini tidak memberitahukan kepada pembaca secara langsung, tapi penulis meminta pembaca untuk menganalisis sendiri cerita tersebut untuk mengetahui amanatnya. Nah, selesai sudah materi kita hari ini. Untuk menguji pemahaman kalian mengenai materi, Ibu ada kuis. Nah, kalian bisa men-scan kode di bawah ini, scan barcode di bawah ini untuk mengerjakan kuis ya. Selamat mengerjakan. Nah, itu tadi pembahasan kita mengenai 3 unsur penting dalam sebuah cerita. Tokoh dan watak, alur dan latar, serta yang terakhir adalah amanat. Sekarang, setiap kali kalian membaca cerita atau menonton film, coba temukan ketiga unsur tadi ya. Pasti pengalaman membaca dan menonton kalian akan jadi lebih seru. Terima kasih banyak sudah menyimak video ini sampai selesai. Kalau ada yang masih bingung atau punya pertanyaan seputar materi tadi, jangan ragu untuk tulis di kolom komentar di bawah ya. Nanti akan coba kita diskusikan bersama. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.